jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. hadirat-Mu, Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. kita sembahlah kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami Tuhan, buat kasih Haleluya. Tuhan, buat kasih sayang Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. 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 Sembahlah kita. Haleluya. 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 Kami sembah, Engkau dipuji, Engkau diagungkan ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus.
Kami percaya Engkau hadir di antara kami hari ini Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan umat-Mu yang mencari Engkau. Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Engkau siap untuk melawat kami, Roh Kudus. Engkau tahu kami perlu Engkau Tuhan. Kami sangat perlu Tuhan. Kami sangat perlu kehadiran-Mu pagi hari ini. Kiranya lawat kami Roh Kudus. Penuhi hati pikiran kami. Biar keluar dari tempat ini kami mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Engkau sertai langkah kami. Saat kami memuji menyembah-Mu, kami boleh melihat hadirat-Mu, mengalami hadirat-Mu hari ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami. Engkau sekiranya disenangkan dengan semua pujian kami. Kiranya Engkau disukakan dengan semua hormat kami. Kemuliaan yang harusnya Engkau miliki Tuhan. Semuanya untuk-Mu pagi hari ini. Amin. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kepujian hanya untuk Tuhan saja. Kami mau memuji, kami mau memuliakan-Mu, kami mau bertepuk tangan hanya bagi Tuhan saja. Karena memang hanya Engkau saja yang layak untuk dipuji, disembah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian dan hormat, syukur, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, ya. Dia tidak ada bandingannya. Amin. Haleluya. Oh Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Amin. Haleluya. Tuhan, tiada terbandingkan kuasa-Mu. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Haleluya. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Oh, sungguh tak tertandingi.
kasih, beri kita kekuatan. Bila topan ganas melandamu, serahkanlah, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti, oh Tuhan, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya, oh Tuhan, ya Tuhan Yesus, haleluya, ya Tuhan Yesus, oh haleluya. Sudah lega, sudah serahkan, sudah lega, sudah serahkan. Haleluya. Biar Tuhan saja yang memberi kita kelegaan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Kau Bapa yang setia, enggak pernah tinggalkan. Ya Tuhan Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Engkau Bapa yang setia, Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Sedetik pun Engkau gak pernah tinggalkan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Amin. Dia gak pernah tinggalkan Bapak Ibu. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Percayalah, Dia gak pernah tinggalkan. Percayalah, Dia selalu menyertai. Tetap kuat, tetaplah kuat. Haleluya Yesus. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Amin. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan
mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Haleluya. Kita tundukkan kepala sebentar Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Pagi ini bukan hal yang kebetulan kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami tahu rencana-Mu bagi setiap kami adalah rencana yang indah, yang baik. Karena itu kami mau Roh-Mu menguasai kami, cengkeram hati dan pikiran kami. Beri kami pencerahan untuk firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami membutuhkan itu. Firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih. Mari Roh Kudus, sekarang adalah waktu-Mu mengambil alih ibadah pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya dulu sudah pernah ke sini, cuma enggak tahu udah lama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih nih kepada Ibu Gembala atas kehormatan ini Bapak Ibu. Mungkin beberapa dari saudara sudah kenal saya, ya. Saya dari KPPS Banjaran, ya. Nama saya Harjanto dan saya bawa istri saya. Dan pagi ini adalah satu kehormatan buat saya, ya, untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Kemarin saya di WA sama saya, sekretarisnya siapa ini? Adela mana ini? Ada ya? Oh ya, ya, puji Tuhan. Saya kasih judul saudara khotbah pagi ini adalah bertahan di dalam badai. Ya, mungkin saya harap saudara walaupun sudah dengar mungkin ya nanti perikop yang akan kita bahas, tapi saya harap saudara akan tetap, karena saya pernah diajar dulu firman itu harus begini, saudara, seperti binatang memamah biak. Jadi firman itu kalau sudah dimakan ya sama binatang itu ya, kalau binatang memamah biak itu dikeluarin lagi, dikunyah lagi, masukkan lagi sampai halus. Dan firman Tuhan juga harus seperti itu.
ya, terus-menerus kita baca, kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca dulu 2 ayat di dalam, bisa ditayangkan ya, 2 ayat di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Coba kita baca dulu. Filipi 3 ayat 10. Ya, saudara bisa lihat semua, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Ya, jadi di sana ada kata mengenal Yesus, mengenal Dia. Ya, ini suratan Filipi, suratannya Paulus kepada jemaat di Filipi. Bapak Ibu Saudara, mengenal di sini itu bahasa aslinya itu epiginosko atau ginosko atau epiginosko. Jadi mengenal di sini itu bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti, bukan hanya saudara secara pengetahuan mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Tetapi epiginosko itu artinya selain saudara mengenal Yesus, saudara akan mengalami hubungan yang baik, yang pribadi dengan Tuhan. Jadi selain mengenal, saudara itu harus dikenal sama Tuhan Yesus. Dan kalau saudara dan saya pengen saling mengenal, ya, saudara dan saya mesti melakukan relationship, hubungan yang baik satu dengan yang lain. Jadi sampai ada hubungan yang Yesus inginkan adalah hubungan antara suami dan istri. Ini perumpamaannya ya, sampai ke situ. Ya, itu kata mengenal di sini, saudara. Mengenal Yesus. Kalau boleh saya bilang itu kita juga harus mengalami Kristus. Saya punya jemaat dan kami semua juga pernah ke Semarang, saudara, ke satu gereja yang besar. Saya tidak khotbah, cuma jadi tamu saja. Ketika kita masuk, ada spanduk di situ besar dan di situ dikatakan mengalami Kristus. Ya, jadi mengalami Tuhan Yesus. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Jadi seorang Kristen yang benar dan bertumbuh dan dewasa adalah seorang yang selain mengenal Yesus, mengalami hubungan pribadi dengan Yesus, dia juga harus dikenal oleh Tuhan Yesus, ya, mengalami Kristus setiap hari. Nanti akan kita bahas ini, saudara. Kemudian satu ayat lagi kalau boleh saya minta di dalam Roma pasal 14 ayat 8. Roma pasal 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita dimiliki oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu mengenal kita, Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan Yesus mau. Sebab kalau saudara baca nanti Matius 7, itu ada banyak orang-orang yang menyebut nama Yesus ketika dia tumpang tangan antara seorang sakit dan orang sakit itu sembuh. Ketika dia menyebut nama Yesus, ada orang dirasuk setan, dia tumpang tangan, setan itu lari dari orang itu. Tetapi ketika itu Tuhan Yesus bilang, siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Nah ini dia. Mereka diusir. Engkau pembuat kejahatan. Saudara bayangin, ngusir setan dengan nama Yesus. Setan itu lari dari orang-orang yang kerasukan setan. Orang-orang yang sakit disembuhkan. Tapi ketika itu Yesus bilang, engkau pembuat kejahatan dan aku tidak mengenal engkau. Ini dia. Jadi yang Yesus mau adalah saudara dikenal juga oleh Tuhan Yesus. Walaupun saya tahu, Tuhan tahu semua manusia di dunia ini. Tapi epiginosko atau ginosko ini perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara.
dikasih Tuhan. Nah ini baru prolognya, saya dikasih durasi 30 menit ya, sampai 45 menit mungkin ya. Ya oke. Yuk kita akan baca Bapak Ibu ya, ceritanya di dalam, ini cerita yang sudah saudara hafal. Markus pasal 4, saudara. Kita lihat Markus pasal 4. Saya mau baca ayat 35 sampai 41. Markus 4 pasal 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, berikutnya, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perlu diperhatikan. Yang memerintahkan murid-muridnya ke seberang itu adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus nih ya. Kemudian yang kedua ini inisiatifnya Tuhan Yesus. Dan saya yakin, saudara juga yakin Tuhan Yesus akan tahu dan sudah tahu kalau nanti akan ada taufan yang dahsyat yang akan menyemburkan banyak air ke dalam perahu itu. Tuhan Yesus sudah tahu. Oke? Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita itu berimajinasi, boleh ya, tapi enggak boleh. Enggak harus gini saudara, saya kalau biasanya kalau baca Alkitab, misalnya nih, saya baca Musa membelah laut Kolsom menjadi dua. Ketika laut Kolsom itu menjadi dua, saudara, ya, jadi tembok kiri kanan itu berupa air. Dan laut itu menjadi kering. Saya kalau baca itu, saya menggandeng tangan Musa. Itu imajinasi. Jadi ketika laut Kolsom itu dibagi atau dibelah menjadi dua, saya lihat dengan mata kepala saya. Karena saya berdiri di depan atau di samping Musa. Dan saya melihat mujizat itu luar biasa. Saudara, ini satu hal yang saya praktekkan kalau saya baca Alkitab. Tidak harus ditiru. Karena imajinasi itu bisa membuat orang itu bertumbuh. Tapi imajinasi juga bisa membuat orang itu jatuh. Kan imajinasi ada yang positif, ada yang negatif. Ya kan? Sebab saudara tahulah ya, jadi imajinasi seperti itu. Dulu saya, saudara, ini kesaksian sedikit, pengen punya mobil. Tanya istri saya kalau enggak percaya. Itu saudara, waktu saya tidurnya di bawah, ya. Waktu itu belum punya dipan atau ranjang. Itu sebelah kiri saya tempelin gambar mobil mewah. Tapi saya inginnya bukan mobil yang begitu karena mahal harganya. Sebelah kiri itu saya tempelin gambar yang sama. Jadi kalau bahasa Tegalnya itu ngelilir, saya belok ke kiri, saya lihat mobil itu dan saya bilang, saya punya itu milik saya. Kemudian saya ke kanan, itu milik saya. Gitu loh sudah. Itu yang saya praktekkan dalam hidup. Mengiring Tuhan Yesus. Sering seperti itu.
Dan itu kalau boleh saya katakan tadi itu, mengalami Kristus. Saya pernah kesaksian di tempat ini, kami berdua pernah di Jerman, saudara. Ini Jerman bukan kaleng-kaleng loh, bukan Jerman cecere paman, bukan. Ini Jerman sungguhan, saudara. Dan saya dibentuk oleh Tuhan luar biasa di Jerman. Saya pernah jadi pelayan restoran, saya pernah kerja jadi kuli bangunan, itu justru di Jerman sana. Nah, kesaksiannya panjang, nggak usah disaksikan, nanti waktunya habis. Nah, sekarang kita berimajinasi. Saya mau tanya beberapa orang, karena gereja yang saya pimpin itu jemaatnya lebih sedikit dari ini. Biasanya kalau saya khotbah itu saya tanya, enggak apa-apa ya di sini juga ya. Enggak apa-apa, saya pasti yang tanya yang muda-muda ini ya. Saudara, saya mau tanya, ini ada beberapa pertanyaan. Apakah ketika Taufan itu menyemburkan air masuk ke dalam perahu, apakah murid-muridnya kira-kira berusaha enggak untuk mengosongkan perahu itu dari air yang masuk ke dalam perahunya? Kira-kira berusaha enggak dia? Ya barangkali waktu itu sudah ada ember kali ya, udah ada ember itu perahu dikosongin tuh supaya enggak tenggelam. Kira-kira ada enggak usaha itu? Ada ya? Atau rapopo lah, masuk aja terus, tenggelam yo tenggelam, ono bos di belakang lagi tidur, atau gimana? Atau mungkin berusaha ya untuk menguras air itu ya. Ini imajinasi kita, enggak apa-apa saudara, enggak sesat, enggak sesat. Yang kedua, saudara, saya pertanyaan yang kedua. Alkitab jelas-jelas mengatakan Yesus sedang tidur, ya kan? Mungkin mereka sampai kelelahan ya menguras air dari perahu itu, saudara ya. Nah, sekarang kalau seandainya mereka diam saja atau airnya banyak nyembur sampai ndak keburu dia kuras, dia habisin air itu dari perahu itu, kira-kira perahu itu bisa tenggelam enggak? Ini berimajinasi sendiri. Ini tadi sudah saya tanya. Ini yang main drum ini saya tanya. Kira-kira perahunya bisa tenggelam enggak? Bisa ya? Ini kita jangan ngomongin yang ayat yang kita udah baca tadi, ini imajinasi. Lah kalau lautnya tenggelam, kapalnya tenggelam, kira-kira itu banyak enggak korban yang kelelep, kalau bahasa Jawanya, kelelep. Ini Mbak ini bisa ya? Ya, kalau kelelep enggak bisa berenang, mati enggak? Kira-kira mati. Nah kalau airnya banyak, itu sampan atau perahu itu sampai kelelep, Yesus bisa mati enggak? Enggak. Enggak ya. Paling enggak dia kaget gitulah ya. Kena air kan begitu. Jadi Yesus enggak bisa mati. Kenapa enggak mati? Kenapa? Atau pertanyaan berikutnya dulu nih. Pertanyaan berikutnya dulu. Ada yang bisa jawab? Kenapa Yesus tidak mungkin mati? Kenapa? Karena mungkin dia Tuhan. Dia adalah Allah sendiri. Jawaban yang paling baik dan paling jitu adalah Yesaya menuliskan kalau Yesus akan mati diapit oleh kedua penjahat dan saudara dan saya ditebus oleh darahnya yang mahal itu. Jadi kalau Yesus kelelep mati, kelelep itu dia tidak mengeluarkan darah. Ngerti ya? Dan dia tidak disalibkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Makanya firman Tuhan berkata, dia dibangunkan oleh murid-muridnya. Dan dengan kuasanya dia menghardik angin topan itu, tenanglah engkau. Maka topan itu berhenti. Danau itu teduh sekali. Lah kalau Yesus mati saudara,
Dia tidak mati di atas kayu salib, kan mati ini kelelep. Atau waktu mau kelelep ada orang ngirim salib. Disalib, kemudian dilelep, kelelep ya orang apa lah. Apa yang penting kowe sudah tergantung di atas kayu salib kelelep, ya ndak gitu. Dan saudara tahu, gambaran kalau ada gereja, ada gambar Yesus disalibkan di situ, itu seringkali salah semua. Yesus dikatakan oleh firman Tuhan, itu dari ubun-ubun kepalanya sampai telapak kakinya itu penuh dengan darah. Dan orang akan melihat dia, melihatnya itu cuma warna merah semua. Jadi gambar-gambar kalau Yesus mati di atas kayu salib kurang tepat sebetulnya. Itu dia penuh dengan darah. Jadi imajinasi seperti itu enggak apa-apa kan? Enggak salah, yang penting kita kembali kepada firman Tuhan. Itu Yesus kita yang ajaib. Nah, ketika dia selesai menghardik angin topan itu, apa yang dia katakan? Ini penting saudara buat kita. Apa yang dia katakan? Kita baca ya, mungkin ayat yang ke-40. Jadi Markus 4. Ini dia. Dia berkata kepada murid-muridnya, kenapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Kata Tuhan Yesus. Saudara, ini yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Coba sih, kalau saudara sekarang sakit nih, sakit batuk, pilek, kan lagi musim nih. Biasanya yang terpikir di pikiran saudara apa dulu? Obat, apotek, dokter, kan begitu kan? Biasanya. Kalau batuknya ngukluk, kemudian pilek, pusing, dah enak sekali. Saudara bilang ke istri saudara, ke suami saudara, "Pak, belikan aku obat." Nah, obat dulu kan? Ini manusiawi. Kemudian terpikir apotek yang bagus mana, obat yang manjur namanya apa. Kemudian belilah obat itu. Jadi yang terpikir bukan Yesus dulu. Bukan Yehova Rafa itu, penyembuh itu. Yang terpikir dalam hati atau dalam pikiran saudara, yang terpikir adalah obatnya dulu mana. Kan begitu. Ya enggak salah sih, enggak salah sebetulnya. Saudara tahu, dia adalah Tuhan Yesus yang luar biasa dan ajaib. Saya hanya ingin saudara belajar mengalami Kristus setiap hari. Kemarin saya ada teman datang dari Jogja, saudara. Dia pendeta muda, pendeta pembantu. Tapi dia sambil bisnis, kemudian dia mampir ke tempat saya, dia cari notaris di Tegal. Saya kenal notaris Kristina, ya, perempuan, dan saya kenalkan sama dia. Saya antar ke kantornya, kemudian mereka ngobrol berdua dan dia tunggu dari Semarang, bosnya akan datang juga. Jadi pagi kami ke notaris itu, teman saya ini ngobrol, kemudian kita pulang, makan siang, kemudian balik lagi ke kantor notaris itu nungguin si bosnya datang. Kemudian sang bos datang sama perempuan, karena mereka juga pelayanan, saudara ya, sama perempuan dan anak 1 tahun. Saudara bayangin. Mereka ngobrol, ini perempuan sama anaknya nunggu di mobil. Setelah setengah jam, hampir 1 jam mereka pulang. Melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Di Tegal waktu itu panas terik. Kemudian mereka sampai Pemalang, kemudian ke sana lagi sedikit, hujan sangat lebat tiba-tiba. Dan mobil itu selip
Nggak tahu, saya nggak ngerti kenapa mobil itu selip, saudara. Kemudian dia nabrak pembatas itu ya mungkin ya, yang sampingnya itu rumput atau apa. Dan mobil itu terbalik. Guling, sudah terbalik. Saya lihat foto mobilnya, waduh hancur. Aduh sayang banget. Mobilnya itu Pajero yang Dakar itu, Pajero Sport itu eman-eman banget. Pikirannya mobil, si penumpangnya enggak dipikirin, mobilnya dulu dipikir, aduh eman-eman mobil. Kemudian saya tanya, lah kamu gimana, kamu bisa telepon saya. Om, saya kecelakaan om. Dan teman-teman, lu terus gimana? Dia kirim mobilnya sudah dalam keadaan terbalik. Kemudian mereka bilang, om Tuhan itu luar biasa. Kami semua selamat. Jadi ditulungin beberapa orang, kemudian ada yang merangkak lewat pintu mobil itu. Cuma si yang perempuan itu agak retak tulangnya, tapi semua hidup. Saudara tahu, ini bukan kebetulan. Mereka berempat itu mengalami Kristus yang saya bilang itu. Dan Tuhan Yesus mau setiap hari kita mengalami Kristus. Kenapa? Ya, saya mau tanya lagi nih kepada masnya. Yesus itu sekarang ada di mana, saudara? Tuhan Yesus itu loh, ada di mana? Minimum ada 3 tempat yang bisa kamu sebutkan. Yesus itu di mana sekarang? Ayo, nek bisa tak kasih dia. Oh, di mana? Hah? Yang jelas, yang keras. Di dalam hati kita masing-masing ada Tuhan Yesus. Kemudian di mana lagi? Sebetulnya kamu paling aman, dia itu omnipresent om, ada di mana-mana, selesai. Tapi saya mau 3 tempat ini jelas, di hatimu dan di, aduh, nek kowe bisa jawab 3 ini, ada hadiah saya bawa. Tak bawa enggak hadiah aja ya. Baru 1 terjawab. Apa yang kedua? Firman Tuhan berkata dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul? Itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, apa? 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Itu. Kalau kamu bisa jawab ini tadi, tak hadiahin. Tapi karena tidak bisa jawab, hadiahnya tetap di situ. Saudara, karena Yesus ada di hati kita, kemana saudara pergi, apa yang saudara lakukan, saudara gelapin kamar saudara semua, engkau masuk ke kolong tempat tidurmu, Yesus tahu semua yang kau lakukan. Bahkan yang kau pikirkan, apa yang ada di dalam hatimu, sebelum kau mengatakan sesuatu kata-kata, Yesus sudah tahu semua apa yang akan kau katakan. Dan itu firman yang berkata, dan dia akan menyertai engkau dari hari ke hari. Makanya alami Kristus dalam hidupmu. Ketika engkau mengerti hal ini, saudara, rasa takutmu menghadapi masa depan. Ya, aku ini ada jodohnya ndak ya? Kapan aku nikah ya? Nah, yang kayak gitu itu akan diperkecil. Karena saudara tahu, Yesus ada di hatimu. Dan ini penting, saudara, buat kita semua. Orang-orang yang percaya. Saudara tahu, dulu ketika saya mau pindah ke sini, saya harus jual rumah. Waktu itu pendeta KPPS Slawi, saudara sebagian tahu ya, Silas. Datang ke Jakarta menemui saya, kemudian saya diajak pelayanan di rumah sakit, karena karunia dia adalah karunia kesembuhan. Kemudian dia berkata, kamu mesti pindah ke Slawi, bantuin Loh, maksudnya gimana Pindah.
bantuin om yang sudah tua. Waduh, ya wis, pokoknya gini aja. Kalau orang Kristen kan mentok-mentok kan apa? Orang Kristen tuh mentok-mentoknya apa? Kalau sudah mentok banget, bingung mau ngapain apa? Biasanya yang dilakukan biasanya apa? Hah? Loh, nek wong Kristen, wis orang ngerti meneh apa yang harus dilakukan nih ke depan. Biasanya yang dilakukan itu apa? Berdoa, itu yang benar. Pasti deh, coba sih. Kalau sudah tahu orang Kristen udah bisa ngapa-ngapain lagi, wis ngaplak-ngaplak begini, aku udah ngerti lagi apa ya. Berdoalah. Saya bilang, Om berdoa, saya berdoa. Kalau cocok saya pindah dari Jakarta ke Selawi. Saudara tahu, ya itu tadi, itu prinsip setiap orang berbeda. Saya itu punya rumah, itu pasarannya 60 juta saudara laku. 60 juta jual kata cici saya. Saya bilang ya wes, terus saya ambil kayak triplek atau kardus ya. Triplek lah segini. Saya tulis rumah ini dijual 75 juta. Bukan 60 loh saudara, 75 juta. Wes, nek payu 75 aku pindah. Dari Jakarta ke Selawi. Kalau enggak laku 75 berarti saya tetap di Jakarta. Oke. Loh pasaran Swidak. Meh didol 75. Enggak ada yang lihat itu rumah. Ya bener memang pasaran Swidak kok. Swidak aja wis bagus. Saya biarin saudara. Saya minta tanda dari Tuhan dengan jalan seperti itu. Suatu hari ada ibu-ibu telepon, saya enggak di rumah, istri saya yang terima. Ibu rumahnya mau dijual ya Bu? Iya. Berapa sih Bu? Ya itu di depan kan sudah ditulis Bu, 75 juta. Masa 75 juta? Mahal banget Bu. Itu suami saya bintangnya 75. Ya udah nanti saya terima. Saya akan cerita papa saya udah lihat rumah ini, saya seneng, nanti tergantung papa saya. Sorenya papanya telepon saya. Dia bilang, Pak, rumahnya mau dijual Pak. Iya. Boleh saya tawar enggak Pak? Oh silakan Pak. Saudara tahu. 60, cici saya bilang jual, kamu pindahlah ke Selawi sana. Ini Bapak nawar. Boleh saya tawar enggak? Boleh Pak. Berapa Pak? Siapa Pak tawar? 70 juta. Boleh enggak Pak? Nah, hati saya, ini wis luwih 10 juta, lumayan kan? Gimana jawaban saya sama Bapak itu? Nah, tanya lagi. Kira-kira jawaban saya gimana? Ada yang tahu? Mbak sini siapa? Bisa dijawab Mbak? Kira-kira jawaban saya apa ke Bapak itu yang sudah nawar, Pak 70 juta boleh nggak Pak? Nah, kira-kira jawaban saya apa? Waduh, sorry Mbak, salah jawaban panjenengan. Saya bilang gini, Pak kalau enggak 75 tidak saya jual. Karena itu janji saya sama Tuhan. Lucu ya, pendeta nyentrik ya ini. Ya memang begitu. Kalau udah 75, aku udah akan pindah ke Selawi. Ini udah ditawar 70. Terus saya bilang, enggak bisa Pak, tetap segitu. Loh, masa Pak? 70 udah 70 dilepas lah. Enggak bisa Pak. Ya udah nanti saya telepon lagi. Saudara, dia telepon lagi. Dia berkata, Pak, masa segitu Pak? Sudah gini aja Pak. Kan masuk ngotot begitu saya bilang, Pak sudah Pak, supaya Bapak dapat rumah ini, Bapak bayar saya 74.500, tak kurangi gopeceng Pak. Loh ini bener loh, ini saya enggak ngarang. 74.500 Bapak bayar saya itu rumah buat Bapak. Jadi saya kompromi dulu sama Tuhan. Tuhan tak turunin 500 juta, 500 sewu ya. Ya. Saudara tahu? Dia bilang gini, oke. Bapak ketemu saya siang ini, saya bayar. Kalau enggak salah, cash kalau enggak salah.
Karena dia pegawai pajak rupanya. Orang pajak itu sugi-sugi. 74.500. Dak, saya dapat uang itu. Saya belikan kaki mobil bekas. Kemudian saya pindah ke Selawi. Cerita selanjutnya enggak usah diterusin. Nanti kesuwen. Nah, itu mengalami Kristus. Nah, itu yang Tuhan Yesus mau dalam hidupmu setiap hari. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Karena Yesus ada di dalam hatimu. Ketika engkau mengalami persoalan, masalah, dan apapun juga di dunia ini. Engkau punya penolong yang luar biasa. Dan saya tidak cuma ngomong, saudara. Karena kami alami berdua. Di sekolah Alkitab di Jerman, saya banyak sekali mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, saudara kalau pengen ngalami Kristus setiap hari, ini sorry ya, ini buat pemikiran saya saja. Beda banget. Saya dulu di sekolah Alkitab, sama saya sekarang di penjara, sudah beda. Saya dulu tiap hari di sekolah Alkitab, itu ibadah, itu 4 jam. Jadi kalau minggu kan libur sekolahnya, ada ibadah raya. Itu 4 jam. Saudara tahu, ibadah 4 jam. Nggak bosan, saudara. Wah, itu kalau puji-pujian, kalau penyembahan, itu kursi disingkirin semua. Ya mungkin karena alirannya aliran. Saudara tahu lah, Christ for the Nation. Ya, kalau di Indonesia mungkin WWM, itu karismatik lah gitu ya. Wah, luar biasa. Saudara, teman saya yang kerja karena saya dapat beasiswa berdua, tapi kerja di sekolah Alkitab itu, saya tukang kebun dulu. Saudara. Itu ada mesin pemotong rumput, teman saya itu masukin rumput, kaos tangannya itu ke bawah, kegiling, kemudian tangannya enggak bisa ditarik, masuk, ini putus. Kalau enggak salah yang kelingking, kalau atau yang ini putus. Tapi bukan putus tel, masih kaplik. Loh ini betul, ditujukin ke saya, Pak Harjanto. Saya panggil teman-teman semua. Itu diginiin lagi. Dan dokter sana hebat-hebat, enggak kayak dokter, sorry. Saya enggak ngomongin dokter Indonesia. Nanti saya ngomongin dokter. Enggak kayak dokter di sini. Diagnosa aja salah. Di sana langsung dibetulin. Betul lagi loh, saudara. Pulang digubet, pakai perban. Selesai setelah berapa hari, berapa minggu. Balik lagi, saudara. Itu kuasa Tuhan yang nyata. Wah, saudara, hampir tiap bulan saya dipanggil ke kantor sekolah Alkitab itu, Pak Harjanto, Bapak untuk bulan ini enggak usah bayar. Karena sekolahnya bayarnya mahal, Pak, ibu-ibu, bapak ibu. Dan dia bilang, loh kenapa? Ada yang sudah bayar. Saya bilang, kalau boleh saya tahu siapa yang bayar. Tidak mau disebut namanya. Saudara, yang bayarin kami berdua sekolah Alkitab sampai detik ini, yang berbulan ini, bulan ini siapa, saya enggak pernah tahu. Sampai detik ini. Tapi saya tahu itu disuruh sama Tuhan. Tapi orangnya siapa saya enggak pernah tahu. Luar biasa. Mengalami Kristus itu penting dalam hidup kita setiap hari. Wow. Udah tahu, anak saya yang kedua lahir di Jerman. Yang pertama lahir di sekolah Alkitab. Coba bayangin, sekolah Alkitab itu biniku itu lakunya gini. Loh kenapa? Ya hamil gede, yang melakukannya kangelan, hamil tua. Lahir di sana, kemudian kita bawa dia sekolah Alkitab. Masih bayi, saudara. Dan orang Indonesia kalau di Jerman itu, ketemu makanan Chinese food, wah itu kayak ketemu harta karun, seneng banget gitu.
Nah, saya kerja di Cina Restoran, saudara tahu, mungkin sampai hari ini, saya satu-satunya murid di sekolah Alkitab itu yang terdiri dari semua bangsa di dunia ini. Ada orang hitam, ada orang Thailand, ada orang Indonesia, ada orang Perancis, ada orang, teman-teman saya banyak sekali. Itu saya satu-satunya murid yang boleh kerja di luar, di Cina Restoran. Dari itu pintu gerbangnya itu ada rantai, ada gemboknya, itu saya punya kunci gemboknya. Untuk kalau pulang itu saya buka. Saya kalau kerja di restoran itu sampai di sekolah Alkitab itu jam 2 pagi. Jam 5 kalau enggak bangun enggak dapat makan pagi. Enggak boleh. Jadi jam loro siap, turu jam 3, turu 2 jam baru dapat makanan. Kalau terlambat sedikit enggak boleh. Itu peraturan di sekolah Alkitab itu. Nggak boleh makan pagi. Dan saudara tahu, saya kerja di restoran itu. Kalau orang kalau di restoran Cina di Jerman itu gajinya lebih sedikit dari tipnya. Tipnya itu lebih besar. Karena yang makan itu orang Inggris, orang Perancis. Itu kalau kasih tip gede-gede sudah dibawa piring, ya kan? Nah, saya beresin. Anak duit. Taksak kan. Tapi ini bukan gajian, ini tip kan, taksak. Lah ini dia, Tuhan itu luar biasa. Saudara kalau mau jadi orang baik, baiklah sama orang. Itu semua dari koki sampai tukang cuci piring, sampai tak panggil semua saudara di depan saya. Ada yang pakai bahasa isyarat karena mereka tidak bisa bahasa Jerman. Ada yang pakai bahasa Jerman, AIU, wis pokoknya ngerti kowe, tak kumpulin semua. Ini uang tip. Ini uang gaji saya, itu lebih banyak saudara. Ini gaji saya, hak saya masukin. Ini tip, ini tidak akan ada di sini kalau nggak ada tukang masak, kalau nggak ada tukang cuci piring, kalau nggak ada kamu, makanya ini harus dibagi rata. Kokinya melongos. Saya baru kenal pelayan restoran yang kayak Bapak. Yang lain-lain diambil semua sendiri. Ya karuan, duit toh. Coba di sini yang tidak suka duit, ayo. Duit banyak sekali, tip begitu dibagi-bagi rata. Enak temen. Ya kan? Saudara pepatah ujung-ujungnya duit, benar ya? Semua di dunia ini ujung-ujungnya itu duit katanya. Betul enggak Pak? Betul ya Pak? Betul? Waduh. Saudara tahu, keluarga, kakak adik itu bisa bertengkar gara-gara duit. Saudara bayangin. Nah, saya bagi rata saudara. Sejak itu si koki setiap saya mau pulang kerja jam 1 malam kurang lebih, Pak Harjanto, istrimu mau makan apa? Lu mau makan apa maksudnya piye? Tak masakin Pak. Karena Bapak orang baik. Dadi wong apik ya, wong liya apik sama kita. Ya sudah terserah. Oke. Hari ini daging babi ya Pak. Nanti minggu depan daging ayam. Wah dimasakin. Saya bawa pulang. Saya taruh di depan istri saya yang lagi hamil 2 dan lagi nyulam. Seneng banget saudara. Dan anaknya bertumbuh. Karena di sana makannya roti. Rotinya atos. Tahu atos? Roti yang enak dan sehat itu roti yang keras. Wah, orang enak. Pokoknya hidup di luar negeri kalau yang baru-baru itu orang doyan mangan pasti. Ya kan? Kita rombongan ke Israel, ana sing gawa sambel, ana sing gawa Indomie, ana sing gawa macam-macam. Memang ininya sudah beda, budayanya sudah. Dan saudara tahu, itu adalah mengalami Kristus. Ketika saudara dan saya mengalami Kristus, saudara tidak akan takut.
kepada badai, angin topan yang sebesar apapun. Karena kita tahu dia ada di sini. Dia ada di dalam persekutuan kita. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya mau tanya lagi. Mbak yang bajunya kuning. Kerjaan Yesus itu di samping duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kerjanya apa Mbak? Apa nganggur, kipas. Kerjaan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kerjanya ngapain gitu loh. Apa Mbak kira-kira? Bingung Mbak? Oh bingung. Ada yang bisa jawab? Hah? Siapa itu tadi yang Ibu ya? Berdoa syafaat. Pak keluarin hadiahnya mah itu ibu rezekinya nomplok itu. Di tas kalau tidak salah. Jadi saudara betul. Yesus itu berdoa buat gerejanya. Dia berdoa buat saudara dan saya. Dia menyertai saudara dan saya dari hari ke hari. Jadi dia tidak nganggur di sana itu loh. Berdoa syafaat. Dia pendoa syafaat yang paling agung. Bu mau hadiah bu? Atau mau ditolak? Nggak usah lah Pak. Ya wis tak kau balik meneh. Ya ini bu, maju ke depan bu. Diterima bu. Jangan lihat isinya ya bu ya. Mukanya nanti di rumah ya. Saya biasa kalau khotbah itu bagi-bagi hadiah. Kamu bilang masih ada Pak, nek aku diundang meneh. Gampang kan? Gampang. Saudara, hidup ini santai aja. Nggak usah macam-macam gitu loh. Nggak usah aneh-aneh. Jadi orang Kristen ya jangan keluar rumah terus begini. Gayanya. Ono bolongan ya nyemplung. Jesan plus ke pelosok. Kenapa Pak? Saya sembahyang Pak. Saking kusuknya saya masuk lubang sini. Wah. Ini orang Kristen yang aneh-aneh. Tenang saja. Santai saja. Saya orangnya banyak. Saudara tahu, saya kalau telepon teman saya tidak mau buka rahasia. Halo Pak Pendeta, yang dari sana loh Bu. Ya kenapa Pak Haji? Bener. Teman saya itu banyak haji. Tahu haji ya? Sing munggah haji ku lho sana. Betul. Gimana Pak Haji kabarnya? Baik Pak Pendeta. Coba bayangin. Lu ngapain? Ya. Saya punya teman SMA sampai sekarang masih dekat. Dia panggil saya nama Chinese saya. Lok. Kamu tahu kenapa? Itu nanti yang datang untuk menghakimi dunia ini adalah Isa Al-Masih. Dia bilang. Betul. Saya punya Alkitab juga. Yang datang nanti untuk kedua kalinya menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Menjadi hakim yang agung adalah Yesus Kristus namanya. Yang menghardik taufan yang ganas itu tadi. Dia adalah individu yang sama. Yang akan datang nanti menghakimi saudara dan saya. Dia orang tetangga kita. Sepupu kita. Dan dia mengakui nanti yang datang adalah Isa Al-Masih. Nah, saudara ada cerita juga, dalam cerita ini ada pelajaran juga yang saudara dan saya ini terakhir ya. Sebab nanti kalau lama-lama saya istirahatnya sebentar, nanti sore kan kesini lagi. Nanti sore kalau saudara pengen dengerin khotbah saya lagi, datang lagi. Penuh enggak apa-apa ya Ci ya. Saudara, apa yang bisa kita belajar dari cerita badai tofan yang ganas? Yang pertama, saudara, perhatikan baik-baik. Level kerohanian dari setiap jemaat dan orang itu berbeda-beda. Saya ulangi lagi. Level rohani mungkin dari jemaat ya, saya katakan dari jemaat, itu berbeda-beda.
Yang pertama saudara bayangin, mungkin dari murid-murid itu, reaksi yang pertama ketika itu angin atau apa, itu air itu masuk ke dalam perahunya, reaksi pertama ketakutan yang luar biasa. Dia bingung, waduh, karam ini kapal kita. Dia tidak ingat Yesus yang tidur di belakang, saudara. Reaksi pertamanya adalah reaksi bukan rohaninya. Tapi reaksi yang pertama adalah reaksi jasmaninya. Ketakutan luar biasa. Dia ambil apa saja yang bisa membuang air itu ke laut kembali. Dia sibuk, dia bilang, ayo teman-teman kita buang air ini. Jangan sampai kapal ini tenggelam. Itu reaksi pertama. Jadi level yang pertama adalah level orang Kristen yang menghadapi masalah. Yang pertama bereaksi adalah kehidupan jasmaninya, bukan rohaninya. Saya tahu saudara, banyak sekali jemaat kalau menghadapi sesuatu, reaksi pertama adalah bukan rohaninya, tetapi jasmaninya. Coba kalau sakit tadi kan, bingung. Saya punya jemaat juga sama. Reaksi. Jasmani itu nomor 1. Keluar, bingung dulu, wah ngamuk-ngamuk dulu. Suami istri di rumah, wah kalau lagi ada masalah, persoalan apa, Yesus di belakang itu tidak diingat, soalnya dia marah-marah dulu, bertengkar dulu, nanti baru nyesel-nyesel tidak keruan. Itu yang pertama, level yang pertama adalah level di mana reaksi pertama itu adalah reaksi kedagingannya. Ya, betul. Egonya itu lebih besar dari segalanya. Egonya itu nomor 1. Kemudian kesombongan. Orang Kristen, saudara. Biasanya yang sudah diberkati, ini biasanya tidak semua. Itu biasanya itu mamon itu lebih menguasai. Kalau dia tidak kuat-kuat. Tidak sering mengalami Kristus dalam hidupnya. Wah, makanya saya tadi bilang, semua ujung-ujung. Saudara kalau baca Alkitab, itu Yesus disejajarkan dengan mamon. Ya kan? Ada orang eksekutif muda yang kaya raya, semua sudah dia lakukan secara jasmani untuk Tuhan Yesus. Dia sudah nyumbang sana, nyumbang sini. Dia sudah lakukan semuanya. Kemudian dia berkata, Yesus apalagi yang harus aku lakukan untuk aku bisa berkenan kepadamu. Yesus bilang apa? Jual semua milikmu. Bagikan kepada orang-orang miskin. Saya mau tanya, benar Yesus nyuruh itu kekayaannya dijual semua? No, bukan itu persoalannya. Persoalannya Yesus akan berkata kalau hatimu masih ada pada mamon atau materi, bukan padaku. Makanya dia bilang jual seluruhnya itu. Jangan pikirkan itu, jual semua, masuk pokoknya kamu pakaian itu aja, ayo ikut saya. Itu sebetulnya dia sedang berkata kalau hati orang muda ini masih terpaut kepada materinya, kepada mamon, hedonisme. Bukan dia suruh jual semuanya. Nah nanti piye? Nah, kalau ada orang-orang kaya di gereja ini suruh jual semua hartanya ya repot. Bukan itu, saudara. Tapi berkata tentang kesombongan yang dikuasai oleh mamon dalam hidupnya. Dan yang ketiga, saudara tahu definisi kesombongan apa secara rohani? Aku meh tanya hadiah wis ora ono, jadi takut sudah dijawab, saya tidak bisa ngasih hadiah. Jadi tidak usah tanyalah, nanti kalau dipanggil lagi. Kesombongan itu apa definisinya? Tahu? Nih saya kasih tahu nih. Kesombongan adalah
ingin menyamai Tuhan Yesus, tetapi nggak becus. Nah, itu kesombongan. Saya ulangi lagi. Kesombongan adalah berusaha ingin menyamai Kristus dengan kesombongannya dia itu, dengan kelebihannya, dengan kekayaannya, dengan kepandaiannya, dengan kedudukannya. Dia ingin menyamai Kristus Yesus, tetapi, nah ini yang penting, tetapi enggak becus. Itu kesombongan. Dan itu ada banyak hamba Tuhan bilang itu dosa yang besar. Bahkan mungkin dosa terbesar dalam hidup manusia adalah kesombongan. Ya, sudah. Jadi level atau hal yang pertama yang saudara pengen dan saya mesti tahu. Level pertama reaksi dari orang Kristen yang belum mengerti dan tidak pernah mengalami Kristus dalam hidupnya adalah reaksi kedagingannya. Yang kedua, saudara, itu level yang kedua. Saya tulis di sini, ya, adalah berusaha mengosongkan perahu tersebut dari air yang menyembur masuk. Mereka berseru dan membangunkan Yesus. Nah, ini level yang lebih bagus. Jadi mereka tetap berusaha untuk menghabiskan atau membuang air itu dari perahunya. Kemudian dia belok, dia putar balik dan dia bertanya, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita akan binasa?" Dia membangunkan Yesus. Dan itu adalah level di mana orang Kristen mulai level rohaninya digunakan dalam hidupnya. Menghadapi persoalan. Level rohani itu merespon persoalan itu. Itu bagus. Itu level kedua. Dan ini udah gampang. Ya. Dan level yang terakhir adalah lebih tinggi lagi. Saya tuliskan di sini, tentu ada level yang berikutnya. Orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan tanpa rasa takut sama sekali. Karena dia tahu persis, Yesus ada di hatiku. Dan aku tidak perlu takut kepada apapun juga. Paulus itu ngomong luar biasa. Pengenalanku, ginoskoku pada Tuhan Yesus, itu melebihi semuanya. Semuanya aku anggap sampah. Demi aku mengenal dan dikenal oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, jangan takut menghadapi badai. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita tidak tahu. 1 jam ke depan apa yang akan terjadi, saudara tahu? No. Itu yang harus kita sadari. Hari kita besok mau ngapain, apa yang akan terjadi, saudara tidak tahu. Keadaan di sana, di Israel sana yang akan terjadi, saudara tahu? No, tidak tahu. Dan akankah itu berdampak kepada seluruh dunia ini? Saudara dan saya nggak tahu. Tapi Yesus yang menenangkan badai dan menjadikan danau itu teduh sekali, dia tahu semuanya apa yang akan terjadi. Timingnya dia sudah tahu, timingnya juga tepat. Saudara dan saya harus belajar setia kepadanya. Dan terus mengandalkan dia. Itu yang saudara dan saya mesti lakukan. Apa sih? Apa yang bisa diperbuat oleh hartamu yang banyak? Apa yang bisa engkau perbuat dengan jabatanmu yang tinggi? Dengan kepandaianmu, dengan kecantikanmu, kegantenganmu, apa sih yang bisa engkau lakukan? No. Bisa. Saya ada bahan khotbah judulnya Tinggal dalam Kristus. Itu saya terima dulu di Apalaf di Jakarta. Wah, itu khotbah bagus sekali. Saudara, Yohanes 15 ayat 5. Tanpa Yesus
saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ulangi lagi ya. Baca saja deh ya. Yohanes 15 ayat 5, mudah-mudahan betul. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya apa ini? Tidak dapat berbuat apa-apa. Apa? Ayo, enggak bisa makan, enggak bisa tidur. Itu kan termasuk enggak bisa berbuat apa-apa. Enggak bisa bangun, enggak bisa melihat, itu kan termasuk tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ini masuk kata-katanya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Yesus. Saudara, bukan itu artinya. Artinya saudara dan dia harus menjadi satu di sini. Paulus bilang, ya 2 ayat lagi, saya mumpung ingat nih. 1 Korintus pasal yang ke-6 kalau tidak salah. Ini saya kok jadi ingat ayat ini. Sebentar ya. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ya. Yang ke-6, ya, ayat 1 Korintus 7, 1 Korintus 7 ayat 10. Ada satu orang yang bisa maju ke depan membacakan ayat ini? Saya minta dengan hormat. Tak apa-apalah. Ya, kamu pemain keyboard. Ya. Sini, berdiri sini. Nih, ini ayatnya ya. Baca pelan-pelan ya. Ojo. Jangan pelan-pelan aja bacanya. Nih. 1 Korintus 7 ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Satu Korintus 7 ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Iki maksudnya apa? Ini maksudnya apa ini? Ngerti enggak ini maksudnya? Maksudnya yang ini loh, ke ini dari sini ke sini. Ini aja, baris kedua dan baris ketiga. Maksudnya ngerti enggak kira-kira? Ayo. Ini satu, saya dapat ini dari hamba Tuhan yang senior. Ini memberkati saya. Maksudnya, ngerti? Nebak aja ya Om ya. Ya, ini yang dimaksud kawin bukan kawin menikah, tapi menjadi satu. Menjadi satu artinya bukan. Hatinya yang menjadi satu. Aku dan Tuhan menjadi satu dengan Tuhan. Saudara, ayat ini banyak sekali yang bacanya itu kalau orang Jawa bilang gelagapan, bingung. Ada yang baca gini, kepada orang yang telah kawin aku tidak. Oh bukan aku tetapi Tuhan perintahkan. Jadi itu begini loh saudara, ini sing nulis Paulus. Ya, dia bilang begini, kepada orang-orang yang sudah menikah, yang telah kawin, bukan
bukan menjadi satu. Maksudnya ini sering dikhotbahkan di pranikah juga atau pemberkatan nikah. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, kata Paulus, aku ini loh Paulus, kemudian berhenti sebentar di sini, kemudian dia bukan aku, bukan. Tetapi Tuhan perintahkan. Artinya Paulus tidak mau orang-orang yang kalau dia ngomong, aku perintahkan. Sebetulnya tanpa ini pun Paulus boleh berkata kepada orang-orang yang telah kawin, aku perintahkan. Boleh. Tetapi karena mungkin nanti orang menganggap dia sombong dan sebagainya, dia katakan, Tuhan, bukan aku perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Nah sekarang kenapa aku ini sama Tuhan hubungannya kok begitu? Yang tadi Mas ini bilang erat sekali. Itu rahasianya di 1 Korintus 6, saudara. Baca 1 Korintus 6. Ini terakhir ya saudara. 1 Korintus 6 ayat 17. Ini rahasianya di situ. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi, nah ini dia penting, menjadi satu roh dengan dia. Jadi ketika saudara dan Yesus dan Tuhan itu begitu karib, begitu bergaul erat, roh saudara yang ada di sini itu menjadi satu dengan roh Tuhan. Makanya Paulus bilang karena rohnya menjadi satu dengan Tuhan, dia berkata aku perintahkan, itu gak apa-apa karena rohnya saya yakin sudah menjadi satu dengan Tuhan. Tapi karena dia masih mikir, dia bilang aku, oh bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan. Rahasianya itu ada di sini. Jadi manusia yang sudah bertobat dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, menerima dia sebagai juru selamatnya, saya percaya rohnya bisa menjadi satu dengan roh Tuhan. Wah, dengan Roh Kudus. Kalau ini terjadi dalam hidupmu, saudara, ada ayatnya, saya lupa, di 1 Yohanes 4. Orang yang sudah seperti ini, dikatakan oleh firman Tuhan, tidak bisa lagi berbuat dosa. Bukan tidak mau, memang sudah tidak bisa. Karena rohnya adalah roh Allah sendiri di dalam hatinya. Jadi kalau dia mau berbuat dosa itu tidak bisa lagi. Bukan ditimbang-timbang dulu, bukan berjuang dulu, bukan puasa dulu. No, bukan. Tetapi karena rohnya menjadi satu dengan Tuhan, dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Apa saja. Dosa apapun juga tidak bisa. Dan ini sebagai ayat penutup kita. Saudara, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Di dalam Mazmur dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Hatinya melekat dengan hatiku. Itu ini saudara, menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan ini yang saya rindukan, istri saya rindukan, semua saudara rindukan. Supaya saudara tidak akan berbuat dosa lagi. Dosa melayu kabeh, tidak bisa. Dan untuk ke situ ada khotbahnya sendiri nanti. Amin saudara. Yuk pemain musik maju ke depan. Haleluya. Kita datang sama Tuhan Bapak Ibu. Yuk kita bangkit berdiri ya. Semangat. Haleluya. Saya bantuin nyanyi lagu ini.
Pujian dan syukurku ku bawa padamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan segenap hati, dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku, sekali lagi. Pujian dan syukurku ku naikkan padamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan. Ya Tuhan, sadar bila ku ada, sadar bila ku hanya karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Kekuatanku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidup saudara berharga di mata Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan, di mata-Mu segenap hidupku bersembah. Katakan ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami berharga di mata-Mu. Haleluya. Berharga di mata-Mu segenap. Katakan sekali lagi saudara. Ku tahu hidupku, haleluya, adalah penyembahan kepadamu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya.
segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku bersembahkan. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hidup kami berharga di matamu. Haleluya. Serana maramana marana kiraraya namase. Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Engkau Yesus yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian. dalam kemuliaan-Mu.
sekarang kami sadar Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Karena itu Tuhan ajar kami agar kami gak usah takut hadapi apapun. Asal ada Tuhan, badai yang paling besar sekalipun Engkau bisa buat menjadi tenang, menjadi teduh. Karena kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau selalu ada bersama kami. Sekarang kami gak takut lagi, karena ada Tuhan yang memberi kami ketenangan. Kami percaya Tuhan, Engkau gak pernah tinggalkan kami. Dan kami akan aman, kami akan tenang bersama dengan Tuhan jalani hidup kami. Dan kiranya hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran. Mari sekali lagi dengan iman, dengan percaya, sungguh-sungguh katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat pesan Tuhan pagi hari ini. Kami percaya tidak kebetulan kami hadir pagi hari untuk kami dipilih secara khusus mendengar pesan Tuhan secara langsung. Tuhan, bagaimana Engkau nyata dalam hidup kami bisa bertahan di tengah badai hidup kami, karena kami mengalami Engkau secara pribadi. Engkau ada, Engkau bersama dengan kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Harjanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur, biar Kau pakai hamba-Mu lebih lagi dalam keluarganya, dalam pelayanannya, jemaat Tuhan yang Kau percayakan dalam kehidupan Bapak Harjanto. Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu nanti dalam ibadah sore Tuhan. Biar semakin banyak jiwa-jiwa akan diberkati melalui kehidupan beliau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia akan memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Pulanglah jemaat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.